Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Finishroom edisi Rabu 25 Juni 2025. Kita mulai saja ke Finishroom selengkapnya bersama saya Devi Salaban. Ruas jalan amblas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Tanjung Pinang, menimbulkan keresahan bagi pengendara dan warga sekitar. Beginilah kondisi jalan amblas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 24 Juni 2025. Jalan amblas ini sempat viral di media sosial setelah beberapa pengguna jalan mengunggah foto dan video tentang kondisi jalan yang rusak parah. Terlihat jalan yang amblas itu hanya ditutup dengan kayu dan drum air sebagai tanda peringatan agar pengendara berhati-hati saat melewatinya. Lurah Kamboja, Rohmanta mengungkapkan bahwa kerusakan jalan telah dilaporkan sejak 10 Juni 2025 lalu. Ia menyebut Jalan Brigjen Katamso merupakan jalan provinsi sehingga penanganan kerusakan ini berada di bawah kewenangan Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau. Namun untuk mengantisipasi kecelakaan, pihaknya bersama Dinas PU telah memasang tanda pengamanan di sekitar jalan berlubang tersebut. Kemarin dapat laporan dari warga melalui Pak RT. Laporan ke kami langsung kami arahkan untuk surat ke RW. RW kami suratin langsung diteruskan ke kami teruskan ke Dinas PU. Kami surati tanggal 13 Juni kalau nggak salah. Nah, dan untuk tindak lanjut dari Dinas PU sudah dilaksanakan pemasangan. Oh, ini dari Dinas PU ya? Punya di PU Kota. Nah, dan kami juga sudah koordinasi ke Dinas PU Provinsi karena sekarang ini kan anggarannya ada di jadi kita belum tahu lah apakah tindak lanjut dari dinas seperti apa. Rohmanta berharap agar pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebut rencana pembangunan estuari dam di Teluk Bintan, Kabupaten Bintan sedang dalam tahap kajian. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membangun mega proyek estuari dam di Kabupaten Bintan. Pembangunan bendungan laut yang membentang dari Madong hingga Teluk Bintan tersebut menelan anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan proses pembangunan estuari dam tersebut sedang dalam tahap kajian. Menurutnya, kajian itu bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa pembangunan dam tersebut tidak akan menenggelamkan desa-desa sekitar. Gubernur Ansar menjelaskan pembangunan estuari dam sangat penting demi mengamankan suplai air bersih jelang 10-15 tahun mendatang. Dam itu tidak ada yang menenggelamkan wilayah daratan di sana. Awalnya kan kita berpikir konsepnya masih seperti dulu. Ada 10 desa yang akan digenangi air, tapi ternyata tidak seperti itu. Sekarang skalanya diperkecil, mereka hanya butuh lahan nanti beberapa hektar untuk tempat pengolahan airnya. Nah, mereka sedang melakukan kajian apa istilahnya batas tertingginya gitu ya, agar tidak menenggelamkan. Estuari dam ini nantinya dapat memenuhi kebutuhan air yang berada di Pulau Bintan dan Kota Batam. Pelaksanaan pembangunan estuari dam dilakukan dengan skema kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. DKUPP Kabupaten Bintan memastikan distribusi dan harga jual ayam di Kabupaten Bintan sesuai dengan HET yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Bersama Asosiasi Peternak Ayam, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Bintan membahas tata kelola pendistribusian dan penjualan ayam potong. Kabid Perdagangan DKUPP Bintan Setia Kurniawan saat ditemui di kantor Bupati pada Selasa 24 Juni 2025 mengatakan pembahasan tersebut bertujuan untuk menyamakan harga penjualan ayam potong sesuai ketentuan dari Badan Pangan Nasional. Harga eceran tertinggi ayam hidup di peternak adalah sebesar Rp25.000, sementara harga ayam potong di pedagang sebesar Rp40.000. Sama atau seperti apa? Jadi untuk HET daripada ayam ini sudah ditetapkan oleh keputusan Kepala Bappenas. Untuk ayam hidup di tingkat kandang itu HET-nya ditetapkan maksimal Rp25.000 untuk ayam hidup. Kemudian untuk HET ayam potong di pasaran itu HET-nya ditetapkan Rp40.000.
Jadi sebenarnya dengan rapat-rapat yang sudah kita lalui beberapa kali ini, kemudian juga monitoring di lapangan, tujuannya adalah mengurai daripada simpul perbedaan itu. Artinya antara dari pelaku usaha di kandang, kemudian juga dari pemotong, kemudian dari broker, dan sampai ke penjual itu sudah harus sama. Artinya tidak ada perbedaan. Kalau misalkan ayam kita di Kijang misalkan 37 atau 38, di Tanjung Uban saatnya juga sama. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Tercatat hingga 24 Juni 2025, sekitar 4.167 calon pelanggan baru masuk dalam daftar tunggu PDAM Tirta Kepri. PDAM Tirta Kepri sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD pemerintah Provinsi Kepri bertugas menyediakan air bersih bagi masyarakat di Tanjung Pinang, Kijang, dan Tanjung Uban. Namun peningkatan populasi penduduk di Tanjung Pinang tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih, sehingga kebutuhan air bersih di seluruh area Tanjung Pinang belum dapat terpenuhi. Hingga 24 Juni 2025, PDAM Tirta Kepri mencatat ada sekitar 4.167 calon pelanggan baru yang masuk dalam daftar tunggu. Direktur PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik mengungkapkan banyaknya antrian daftar tunggu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan air baku yang tidak mampu memenuhi permintaan. Diketahui kebutuhan air untuk warga Tanjung Pinang hanya disuplai dari 2 waduk, yaitu Waduk Seipulai dan Waduk Gesek. Adapun penyebab lainnya adalah kondisi jaringan pipa yang sudah tua dan memerlukan perbaikan. Berbagai kondisi ini membuat PDAM belum bisa memenuhi seluruh area Tanjung Pinang untuk mengaliri air bersih ke rumah pelanggan. Tertunggu kita sudah terus melakukan pemasangan, ya. Namun kita tidak bisa sekaligus pemasangan karena ada 2 kondisi yang harus kami perhatikan. Yang pertama, apakah jaringan pipanya tersedia? Dan kemudian kalau jaringan pipanya tersedia, apakah tekanan airnya mencukupi tidak? Ya, karena kalau tekanan airnya tidak mencukupi, apalagi sesuai dengan standar nasional harus 0,5 bar, artinya nanti dikhawatirkan masyarakatnya tidak dapat air, walaupun dia sudah menjadi pelanggan PDAM. Jadi 2 kondisi itu yang kami perhatikan betul. Diketahui PDAM Tirta Kepri melayani sekitar 21.000 pelanggan air bersih di Kota Tanjung Pinang. Lucia Retnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pelaku persetubuhan anak di bawah umur ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bintan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bintan menangkap pelaku berinisial NR atas persetubuhan terhadap gadis berusia 15 tahun. Diketahui NR merupakan pria beristri yang bekerja sebagai karyawan Capfa Group. Kanit PPA Satreskrim Polres Bintan Ibda Raffi Arya Yudantara saat ditemui di ruangannya pada Rabu 25 Juni 2025 mengatakan pelaku sempat mengancam dengan foto tanpa busana korban. Lebih jauh terungkap bahwa NR mengenal korban di sebuah kedai kopi yang ada di kilometer 16 Bintan. Keduanya sempat melakukan janji temu di salah satu wisma di Kabupaten Bintan. Kejadian tersebut diketahui istri pelaku saat mengecek HP-nya, kemudian sang istri menghubungi korban dan ibu korban. Berdasarkan temuan tersebut, ibu korban melaporkan perbuatan pelaku ke Polsek Gunung Kijang. Kemarin kita ada mengamankan terkait perkara campur setubuh anak di bawah umur dengan tersangka inisial N dengan TKP di Wisma Miami. Untuk kronologi kasusnya gimana? Untuk kronologi perkaranya, jadi tersangka ini diajak sama dengan anak korban. Namun jauh-jauh sebelum hari pelaku ini juga sempat memberikan ancaman tipu muslihat juga kepada anak korban, sehingga anak korban mau. Pelaku NR saat ini telah diamankan di Mapolres Bintan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick.
untuk berita menarik lainnya.